Halo teman-teman semuanya, kembali lagi dengan saya Fikrido. Seperti biasa saya akan mereaction soal sepak bola tanah air dan juga tanggapan dan komentar dari netizen Indonesia soal sepak bola Indonesia. Jadi seperti apa tanggapan mereka? Sebelum lanjut, jangan lupa untuk like, comment, dan subscribe, dan jangan lupa juga untuk nyalakan lonceng notifikasinya. Let's go. Kita butuh kiper yang bisa mengangkat timnas ini ke level berikutnya. Ya betul. Maka dari itu gue bilang nggak ada salahnya Maarten Paes. Ntar kan tinggal bersaing, apakah bisa bersaing atau enggak si Maarten Paes ini. Tapi sayangnya belum ada. Nah, ada satu nama yang cukup penting, itu Tom Haye. Tom Haye ini satu-satunya kayaknya enggak sama Sandy Walsh. Tapi kalau dari Belanda satu-satunya yang bermain di divisi utama, sama kayak Sandy Walsh dan Patinama bermain di divisi utama di Belgia. Kalau ini di Belanda di Heerenveen, dan dia itu pemain penting. Jadi kalau pemain kayak Hubner, Struijk, Jenner, Balgot itu semua main di divisi bawah, tapi Tom Haye ini main di divisi utama. Makanya kalau kita lihat kualitas Tom Haye juga ya bukan kaleng-kaleng gitu. Passing-passing dia, umpan-umpan berkelas. Bagaimana tidak, dia ini main di divisi utama Liga Belanda gitu. Jadi kalau kita lihat dia bermain itu ya enak sekali begitu, timnas di lapangan tengah itu. Ketika dia memberikan umpan-umpan crossing ataupun umpan datar itu ya enak begitu. Pemain-pemain dimanjakan dengan adanya Tom Haye. Dan menurut saya pemain naturalisasi atau diaspora kali ini ya punya andil cukup besar di balik kesuksesan Coach Sintayong ini, teman-teman. Kira-kira bagaimana menurut kalian? Ternyata PSSI dan juga Coach Sintayong masih gencar-gencarnya untuk mencari pemain keturunan atau pemain naturalisasi. Setelah rampungnya perpindahan federasi, Tom Haye dan juga Ragnar Oratmangun selesai dan sudah melakukan debutnya pada leg kedua kualifikasi Piala Dunia melawan Vietnam, PSSI masih ingin mencari pemain keturunan yang berposisi sebagai striker, yang bertipikal sebagai target man. Dari sekian banyak nama yang muncul, salah satunya adalah Ole Romeni. Pemain yang bernama lengkap Ole Terhar Romeni ini adalah pemain bergaris keturunan dari sang ibu, di mana nenek dari sang ibu ini merupakan kelahiran Medan, Sumatera Utara, dan usianya masih sangat muda, 23 tahun, dan sekarang bermain untuk FC Utrecht dengan postur tubuh yang cukup ideal untuk menjadi seorang striker tengah, yaitu 185 cm. Dan ternyata Ole ini pernah tercatat beberapa kali membela timnas Belanda di kategori usia dari usia 15 tahun hingga usia 20 tahun. Dan ternyata bentuk keseriusan dari PSSI, di mana di salah satu podcast yang dikatakan oleh Romeni bahwa dia sudah berkomunikasi langsung dengan ketua PSSI melalui agennya Ole Romeni ini. Nah, kira-kira gimana nih menurut kalian? Cocok gak pemain yang satu ini untuk dinaturalisasi? Komen di bawah. Ya sebenarnya ini harus dikejar sampai dapat begitu. Karena kalau kita lihat Indonesia ini kekurangan striker ya. Hanya mengharapkan Ramadan Sananta, kemudian Rafael Struijk dan juga Hoki Caraka. Artinya Indonesia belum punya striker murni yang betul-betul gacor di lini depan. Dan sebenarnya ini harus masuk target ke 150 pemain itu yang ditarget sama PSSI ya. Pemain Ole ini harus masuk ini karena dia pemain bagus sebenarnya. Ya sekarang program ini rasanya udah sulit untuk dihentikan ya, artinya sudah berjalan ini ya, sudah berjalan. Tentu harus ada batas sampai kapan program ini akan dilakukan sampai dapat 150 pemain ini kalau kemarin di awal mungkin saya sempat salah satu orang yang bereaksi terhadap naturalisasi ini. Kenapa? Karena saya melihat bahwa pemain-pemain kita ini tidak kekurangan pemain. Iya, memang tidak kekurangan. Saya ingat betul ketika tapi kualitasnya beda toh. PSSI melakukan naturalisasi, ya, itu adalah karena mencontoh Singapura waktu itu. Singapura menjadi juara AFF itu dengan beberapa pemain naturalisasinya. Kalau Singapura dicontoh, buat saya nggak relevan. Ya memang tidak relevan kalau mencontohi Singapura begitu. Karena dia hanya mungkin tujuannya itu untuk juara Piala AFF, sedangkan Indonesia itu tujuannya itu besar, Piala Asia dan juga Piala Dunia. Makanya timnas Indonesia mendatangkan pemain-pemain diaspora ini berbeda dengan Singapura.
Kalau Singapura mendatangkan pemain-pemain diaspora atau naturalisasi itu asal-asalan, Indonesia ini tidak seperti itu. Mungkin Indonesia dulu seperti itu, mengikuti tren dari Singapura. Tapi sekarang saya pikir Indonesia tidak seperti itu. Dengan adanya pemain naturalisasi sekarang, justru itu menambah semangat baru untuk timnas Indonesia. Apakah mereka datang untuk membatasi talenta-talenta yang ada di Indonesia? Saya pikir tidak. Kalau talenta-talenta atau pemain-pemain Indonesia yang ada bermain di Liga 1 mau untuk berkompetisi dengan mereka, saya pikir mereka tidak akan tergerus dari datangnya pemain-pemain keturunan yang mau membela Indonesia ini. Kira-kira seperti itu, teman-teman. Jens Ravens, calon pemain timnas Indonesia ini belum apa-apa udah dihujat netizen cuy. Ya, kalian pasti tahu kan Jens Ravens, pemain muda yang proses naturalisasinya ini barengan sama Calvin Verdong kemarin baru-baru ini dihujat netizen cuy. Yang pertama soal kenaikan secara drastis follower akun sosial medianya. Yang awalnya cuma ribuan orang, sekarang udah tembus lebih dari 100.000 follower. Netizen pun rame-rame pada nyinyir soal ini. Yang kedua, netizen kembali menghujat Jens Ravens soal dia yang membuka fitur langganan atau konten eksklusif berbayar. Netizen juga nyinyir dan rame-rame menghujat Jens Ravens. Ketika akun sosial media Jens Ravens sering aktif mengupload tentang perjalanan Jens Ravens ke Indonesia, netizen juga nyinyir dan ada yang bilang Jens Ravens ini pemain bola yang hobi sosmedan. Sampai sini gua nggak habis pikir sih, kalian ini sebenarnya kenapa sih para netizen? Apa yang salah dari Jens Ravens? Dia bangga dengan perjalanan ke Indonesia, kalian nyinyir. Dia buka fitur konten eksklusif, kalian juga nyinyir. Padahal kan nggak ada yang maksa buat kalian daftar konten eksklusifnya Jens Ravens. Menurut gua stop lah yang kayak gini-gini cuy. Kalian ini udah kelewatan. Kemarin Marcelino kalian hujat, sampai di kolom komentar klubnya juga kalian hujat. Sekarang Jens Ravens yang bahkan masih proses naturalisasi juga kalian hujat. Nanti kalau nggak ada lagi pemain keturunan yang mau bela timnas Indonesia, dan timnas Indonesia kembali di zaman kegelapan kayak dulu, memangnya kalian netizen bisa bantu apa sih? Jangan sampai yang suka hujat-hujat pemain ini ya temannya towel dan kroni-kroninya gitu. Karena kalau misalkan mereka ini sungguh-sungguh benar-benar pecinta sepak bola Indonesia dan mencintai timnas, tidak mungkin mereka itu sampai rela menghujat calon pemain Indonesia. Tidak mungkin. Mungkin mereka ini punya tujuan tersendiri, atau orang-orang yang suka menghujat ini punya satu komunitas tersendiri dan tujuannya untuk menghujat. Ini tuh agak lucu juga, ngawur menurut saya. Legenda timnas Indonesia Firman Utina mengaku dirinya dan para mantan pemain timnas Indonesia yang kini sedang meniti karir sebagai pelatih pengen belajar banyak dari STY. Woi, keren. Kesuksesan STY dalam menangani timnas Indonesia hingga berhasil mencatatkan sejumlah rekor bersejarah membuat salah satu legenda timnas Indonesia Firman Utina tertarik buat berguru dari STY. Menurutnya transfer ilmu dari STY kepada para pelatih yang khususnya mantan pemain sangat penting buat mencetak pelatih-pelatih yang luar biasa untuk Merah Putih. Betul. Pemilik Firman Utina 15 Football Academy, dia menyadari dirinya dan beberapa pelatih di level usia muda masih kekurangan pengalaman dan pengetahuan. Karena itu baginya sangat penting buat menimba ilmu dari STY yang punya banyak pengalaman. Kata Firman Utina gini, kami pelatih-pelatih khususnya di akademi pengen tahu, pengen belajar ilmu apa yang diterapkan STY di timnas. Terus kami juga pelatih-pelatih di bawah di sepak bola ke rumput yang sangat banyak kekurangan ini, pengen tahu apa aja sih yang STY pengen buat sepak bola usia muda. Sebenarnya ini salah satu kesempatan kuras habis ilmu dari coach STY sebelum kontraknya itu berakhir di tahun 2027. Karena kalau sampai dia misalkan sudah habis kontraknya dan tidak diperpanjang lagi sama PSSI, ilmu-ilmu dia itu tidak akan diterapkan lagi di Indonesia. Jadi saatnya sekarang pelatih-pelatih lokal kalau mau belajar silahkan belajar dari coach Sintayong selagi dia masih ada di Indonesia dan masih menangani timnas sebelum dia tidak perpanjang kontrak lagi dengan timnas Indonesia. Saya pikir kalau jadi naturalisasi itu, saya pikir itu adalah program yang kita ambil, program jangka pendek, dan itu dilakukan atas permintaan pelatih tim nasional. Sintayong bersurat ke departemen teknik waktu itu bahwasanya ya dia butuh, karena ada tuntutan prestasi ya ke pelatih tim nasional, dan pelatih tim nasional dengan materi pemain yang ada merasa tidak mampu untuk mewujudkan itu. Perlulah dilakukan pemain-pemain naturalisasi yang keturunan. Tuntutannya apa, pemainnya seperti apa?
Dan kalau misalkan pemain-pemain diaspora itu datang untuk membela Indonesia, tujuannya cuma satu, untuk membantu Indonesia berprestasi. Cuma itu. Jadi kalau masih ada yang mempertanyakan soal naturalisasi, menurut saya dia itu tidak benar-benar cinta Indonesia. Dia mengkritik itu asal mengkritik. Kalau orang yang masih mempertanyakan soal naturalisasi, itu titik. Cukup menarik melihat reaksi dari Coach Sintayong yang tertawa begitu dia tahu hasil undian dari Piala AFF kali ini. Karena timnas Indonesia kembali satu grup dengan Vietnam. Dan hal ini pun mulai terasa aneh karena sejak Piala Asia dan kualifikasi Piala Dunia, timnas Indonesia selalu satu grup dengan Vietnam, ya kan? Kita pasti akan kalahkan Vietnam lagi, percaya saja. Kalau misalkan di Piala AFF nanti masih Coach Sintayong yang pegang timnas dan potensi atau materi pemain masih sama kayak Piala Asia U23, saya yakin Vietnam akan tumbang lagi dari Indonesia. Media Malaysia sebut Indonesia sombong dan tak punya Piala AFF. Drawing Piala AFF 2024 sudah diketahui hasilnya. Indonesia dan Malaysia berada di grup berbeda. Tak lama setelah drawing, media Malaysia membuat postingan sindiran untuk Indonesia. Media Malaysia, OneFootball.my membandingkan Indonesia dengan Vietnam dan Thailand. OneFootball mengatakan bahwa Vietnam dan Thailand tidak sombong. Beda dengan Indonesia, baru naik sedikit sudah sombong dan menyebut Piala AFF sebagai Piala Ciki. Trofi aja belum ada. Begitulah kata OneFootball. Melihat postingan itu, jujur saja saya heran. OneFootball hanya membandingkan Indonesia dengan Vietnam dan Thailand. Dia tidak membandingkan dengan Malaysia. Entah apa alasannya, mungkin karena di turnamen terakhir yang mereka jalani, Malaysia jadi yang terburuk. Ya, di Piala Asia U23, Malaysia jadi yang terburuk. Gimana menurutmu? Ya sebenarnya dia juga harus bisa membandingkan prestasi Indonesia dengan Malaysia. Dimana ketika Malaysia ikut dalam ajang Piala Asia Under-23, Malaysia itu pulang dengan bawa telur ayam. Kalau mau membandingkan prestasi Indonesia, cobalah dengan Malaysia begitu. Jangan dengan negara lain lah. Kalau Vietnam bukan kelasnya Indonesia sekarang, bos ya. Sintayong tertawa setelah tahu hasil drawing grup ASEAN Cup 2024 atau yang biasa kita sebut dengan Piala AFF. Jadi kira-kira kenapa Sintayong sampai tertawa? Ayo kita bahas. Tapi pencet dulu tombol follow. Thank you. Ternyata alasan kok Sintayong ketawa karena untuk kesekian kalinya timnas Indonesia akan ketemu dengan Vietnam lagi. Ya, jadi berita ini langsung dikonfirmasi oleh Pak Sumarji. Sudah berkomunikasi dengan Coach Sin. Dia ketawa saja. Saya yang datang ke undian, jadi kita akan ketemu Vietnam. Ini kan sesuatu yang menggembirakan untuk perkembangan timnas kita yang akan semakin bagus. Karena memang di 4 pertemuan terakhir, timnas Indonesia selalu menang atas Vietnam. Ya, ini bisa kita lihat sama-sama guys. Timnas Indonesia itu menang di SEA Games 3-2. Lalu menang lagi di Piala Asia di fase grup ya, 1-0. Kemudian di fase grup kualifikasi Piala Dunia ronde 2, itu timnas menang 2 kali guys, di home dan away. Ya, dengan skor 1-0 dan 3-0. Lalu ketemu lagi di Piala AFF. Ini jangan sampai mereka sengaja ini kasih ketemu Indonesia dan juga Vietnam ini. Jangan sampai sengaja ini. Karena kita tahu guys, setelah Philippe Petrosian dipecat, itu Vietnam punya pelatih baru yang bernama King Sang-sik. Otomatis ini udah pelatih ketiga Vietnam yang dihadapi oleh Coach Sintayong. Jadi kesimpulannya adalah bisa kita artikan Coach Sintayong sangat senang akhirnya kita ketemu Vietnam lagi dan lagi. Karena secara peringkat sebenarnya Vietnam masih di atas kita. Tapi ketika di tangan Coach Sin, timnas Indonesia secara kualitas itu bisa di atas Vietnam. Jadi menurut kalian gimana guys? Apakah di Piala AFF kali ini Coach Sin bisa meneruskan rekor baiknya dengan mengalahkan Vietnam? Coba kalian tulis pendapat kalian di kolom komentar. Dan jangan lupa follow akun ini untuk mendapatkan berita timnas Indonesia lainnya. Di atas kertas mungkin Vietnam lebih tinggi ya, di atas kertas. Tapi di atas lapangan jangan coba-coba main-main dengan King Indo. Jangan sampai nanti di Piala AFF Vietnam kena hajar habis-habisan. Jangan sampai kena hajar habis-habisan. Dibesarkan, ada keturunan Belandanya, dibesarkan oleh sepak bola Belanda, gabungan dengan para pemain Indonesia. Jadi timnas kita, timnas singkong keju, kita lihat jalan sampai mana mereka timnas kita asuhan Sintayong ini bisa berjalan. Yang versi saya adalah timnas Indonesia
rasa singkong dan keju. Tapi kita bicara dalam gambaran lebih besar, menurut saya timnas ini proses itu sudah benar. Karena saya khawatir kalau kemudian ada suara-suara yang mengatakan bahwa diganti aja ya gitu. Jujur saya khawatir, kenapa? Karena pengalaman saya mengatakan bahwa itu bukan menjadi solusi yang tepat. Betul. Ganti pelatih bukan solusi, teman-teman. Betul. Kurang lebih ada 11 pelatih kali. Jadi siapapun boleh mengkritik tim nasional, tapi mengkritik yang membangun. Yes, betul. Teman-teman pengamat, ya kan. Kalau mau berbicara adalah pemain bola, jangan berbicara dengan seperti orang yang bukan di dunia bola. Saya mau ngomong bola sendirian. Soal apa? Soal Sinteyong, nggak usah. Kita pur dulu lah, Sinteyong kita kasih pur, nanti kita bahas Sinteyong. Kan udah enak ya, udah perpanjangan kontrak. Dan kemungkinan naik gaji juga akan diberikan, pasti nambah tuh kayaknya angkanya tuh. Udah ada terowongannya sepertinya. Tapi yang pasti sebelum lawan Irak, Sinteyong mungkin sudah akan tanda tangan perpanjangan kontraknya. Tapi kalau dia lolos 16 besar ini apa yang harus kita perbuat? Pasti kan kita lanjut lagi 4 tahun. Kenapa? Sejarah dia buat. Nggak ada tim nasional bisa lolos sampai 16 besar. Kalau lolos saya yakin diperpanjang. Jarang kan dia buat STY. Progresnya kelihatan. Jangan melihat progres hanya di lapangan. Di luar lapangan itu sangat menentukan. Pemain sangat disiplin. Ya memang kalau kita lihat dengan datangnya Coach Sintayong, peringkat Indonesia itu terangkat dari 174 naik ke 134. Nah itu juga prestasi. Nah apakah dengan mengganti pelatih timnas ikut Indonesia akan semakin baik? Tidak juga. Yang harus dibenahi itu ya para pemainnya, bukan pelatihnya. Karena timnas Indonesia ini kelemahannya ada dua, mental dan fisik. Makanya itu yang digeber habis-habisan sama Coach Sintayong dan juga Erick Thohir. Yang harus diperbaiki mental dan fisik mereka. Nah dengan apa yang sudah dibuat oleh Coach Sintayong untuk timnas saat ini, menurut saya wajar kalau misalkan dia dapat insentif yang lebih, kemudian ada perpanjangan kontrak. Saya rasa itu wajar karena yang sudah dibuat oleh Coach Sintayong untuk Indonesia itu melebihi target-target yang diberikan oleh PSSI selama ini ya, kira-kira begitu. Oke teman-teman, jadi itu dia beberapa video tanggapan dan komentar dari netizen Indonesia soal sepak bola tanah air. Jadi Indonesia sudah di drawing hasil Piala AFF atau Mitsubishi Electric Cup, dan Indonesia untuk keempat kalinya akan bertemu lagi dengan Vietnam. Pastinya Indonesia akan menghajar habis-habisan Vietnam lagi kali ini. Dan semoga Indonesia bisa angkat Piala AFF supaya orang-orang yang suka nyinyir bilang bahwa Indonesia belum pernah angkat Piala AFF. Nah harus angkat dong, baru bisa bilang Indonesia King ASEAN ya. Semoga Indonesia bisa angkat supaya bisa membungkam mulut-mulut orang yang suka nyinyir dengan timnas Indonesia, apalagi Coach Sintayong. Oke teman-teman, jadi seperti apa tanggapan kalian? Silahkan tulis di kolom komentar. Jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe. Kita jumpa lagi di video-video berikutnya. Hormat.